Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya, perkenalkan saya Melia, siswi kelas 8 dari SMP Dar Al Falah, Kabupaten Karawang. Hari ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk membicarakan tentang sesuatu hal yang sering kita lakukan, sesuatu hal yang sangat dekat dengan kehidupan kita, namun sering kita lupakan maknanya, yaitu literasi digital. Teman-teman, kita hidup di zaman di mana semua hal bisa kita lakukan lewat teknologi. Kita bisa belajar, bermain, berkomunikasi, bahkan berbelanja. Semua itu kita bisa lakukan lewat layar ponsel. Namun, di balik kemudahan itu, ada satu hal penting yang harus kita miliki, yaitu literasi digital. Lalu, apa sih literasi digital itu? Literasi digital adalah kemampuan untuk berkomunikasi, mengakses, mengelola, menganalisis, dan merevisi informasi secara kritis dan bijak. Jadi, bukan hanya bisa menggunakan HP atau laptop saja, tapi juga tahu bagaimana menggunakan teknologi dengan aman dan bertanggung jawab. Teman-teman, literasi digital ini punya 4 pilar utama yang menjadi dasarnya. Pilar pertama adalah digital skill atau keterampilan digital. Ini artinya kemampuan kita dalam menggunakan teknologi, mulai dari mengoperasi perangkat, mengetik, membuat presentasi, hingga menggunakan aplikasi dengan benar. Generasi seperti kita sebenarnya sudah hebat dalam hal ini. Tapi ingat, gunakan keterampilan itu untuk hal yang bermanfaat. Misalnya, mencari informasi, belajar daring, atau membuat karya digital. Pilar kedua adalah digital culture atau budaya digital. Ini artinya bagaimana perilaku sopan dan beretika kita di dunia digital. Kalau di dunia nyata kita diajarkan sopan santun, di dunia digital pun sama. Kita harus saling menghargai, tidak menyebar kebencian, dan tidak ikut-ikutan menyebarkan gosip atau berkomentar jahat di media sosial. Pilar yang ketiga adalah digital etik atau etika digital. Kita harus tahu mana yang boleh kita lakukan dan mana yang tidak. Misalnya, jangan menyebarkan foto orang lain tanpa izin, jangan menyebarkan fitnah, dan jangan menyalahkan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber. Digital etik ini sangat penting supaya dunia maya menjadi tempat yang aman dan menyenangkan. Dan yang terakhir, pilar keempat adalah digital safety atau keamanan digital. Kita harus bisa menjaga diri di dunia maya. Caranya, jangan mudah menyebarkan data pribadi seperti nomor telepon, alamat rumah, atau kata sandi. Karena banyak penipuan dan kejahatan siber yang bisa merugikan kita. Jadi hati-hati ya, jangan asal klik link yang mencurigakan. Namun, di balik semua kemajuan teknologi itu, masih ada tantangan besar yang harus kita hadapi. Masih banyak orang yang belum paham cara menggunakan teknologi dengan aman. Masih banyak berita hoaks yang beredar dari media sosial. Dan sayangnya, masih banyak yang menyalahgunakan teknologi untuk bullying, menyebar kebencian, bahkan menipu orang lain. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Kita harus jadi pengguna yang cerdas dan berhati-hati. Jangan langsung percaya pada semua berita yang ada di internet. Kalau ada berita baru, cek dulu sumbernya. Tanyakan, apakah ini benar? Siapa menulisnya? Kalau perlu, baca dari beberapa sumber agar kita tahu mana yang fakta dan mana yang hoax. Yang paling penting, gunakan teknologi untuk hal yang positif. Sebarkan kebaikan, semangat, dan inspirasi. Karena satu postingan baik bisa menjadi pengaruh besar bagi orang lain. Sebagai generasi Z, kita punya peran penting di dunia digital ini. Kita adalah generasi yang lahir bersama teknologi. Kita tahu cara menggunakannya, dan kita punya tanggung jawab untuk menggunakannya dengan bijak. Kita harus jadi contoh generasi yang beretika, sopan, dan berdaya saing digital. Generasi yang tidak hanya bisa menggunakan media sosial, tapi juga bisa memfilter informasi, membuat karya, dan membangun masa depan dengan teknologi. Teman-teman, ayo gunakan teknologi dengan aman, cerdas, dan beretika. Karena masa depan digital Indonesia ada di tangan kita. Generasi muda yang berpikir kritis dan berani berbuat baik di dunia maya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.